Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pemijatan dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemes, peredaran darah dan hormon menjadi lancar, serta sebagai stimulasi saraf, sehingga kaki dapat bekerja dengan normal Akhirnya capek-capek pegel-pegel pada kaki bisa hilang. Di samping itu pijatan pada kaki ini khususnya juga bertujuan untuk memberikan nutrisi dan sebagai upaya untuk membersihkan kulit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kaki terus kita pijat secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan kita pijat lagi. Dan jangan lupa pada telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Hal ini sangat berguna untuk memperbaiki organ tubuh yang mengalami kelainan, mulai dari kepala, mata, paru-paru, ginjal dan sebagainya bisa kita kendalikan dari pijatan refleksi ini. Caranya dengan menekan pada posisi-posisi tertentu, kita sudah bisa melakukan pijatan refleksi. Jari-jari kaki kita tarik-tarik dan sela-sela jari juga kita berikan pijatan lembut. Setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat pada bagian pantat. Ini dimaksudkan untuk memberikan relaksasi pada sekitar lutut sampai ke pinggang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki yang sebelah kanan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama Kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga didapatkan kaki yang lemas, peredaran darah menjadi lancar, dan sebagai upaya untuk menstimulasi saraf sehingga capek-capek, pegel-pegel bisa hilang. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah sebagai upaya untuk mengusir asam laktat dalam tubuh kita, khususnya pada kaki di mana asam laktat ini adalah biang keladi kecapean Jadi apabila terjadi akumulasi asam laktat di dalam tubuh,
maka tubuh akan terasa capek dan terasa sampai demam ya. Oleh karena itu, asam laktat yang terakumulasi tersebut harus diusir dan terurai, akhirnya melewati saluran pembuangan dan dibuang melalui saluran pembuangan. Oleh karena itu, sebagai efek ya, itu biasanya kita akan mengalami sering kencing ya, buang air kecil, dan bahkan sampai mencret ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi. Hal ini untuk mengintensifkan pijatan. Dan telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan tekan pada titik-titik tertentu ya. Sehingga dari kaki tersebut kita bisa membenahi ya organ-organ tubuh yang tidak normal menjadi normal kembali. Jangan lupa jari kita tarik-tarik sambil kita pijat-pijat, dan sela-sela jari kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat pada sekitar pinggang, pantat dan pinggang. Hal ini untuk merelaksasi lutut ya, persendian yang terdapat di lutut ya, sehingga bisa rileks. Kemudian setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai, langkah selanjutnya kita pijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama. Tangan kiri memijat kaki kiri dan tangan kanan memijat kaki kanan ya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi. Ada yang suka dengan pijatan yang lembut, sedang, bahkan ada yang suka dengan pijatan yang keras. Setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Selanjutnya menuju ke bagian pantatnya. Pantat kita pijat-pijat ya, secara berulang-ulang ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, apalagi bagi si pekerja keras yang capek ya dan terasa kaku pada bagian pantat ini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Apabila pijatan pada pantat ini dirasa kurang keras ya, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat ya, dan kita tekan-tekan ya pada wilayah sekitar pantat, sehingga akan menambah intensitas pijatan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita lakukan pijatan ini secara berulang-ulang ya, sampai didapat pantat yang lemes, tidak kaku dan nyeri pada pantat.
akan hilang. Kemudian setelah pijatan pada pantat selesai, kita lanjut pemijatan pada bagian pinggang, dilanjut sampai ke punggung. Arahnya dari pinggang ke punggung. Kita pijat secara berulang-ulang ya, sehingga nanti pinggang-pinggang yang biasanya kemeng sakit itu akan sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, di seputar mulai dari pantat tadi sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala itu ada tulang belakang. Dan tulang belakang ini memegang peran yang sangat penting ya, mana di dalam tulang belakang ini terdapat susun tulang belakang dan banyak saraf ya. Dan juga di tulang belakang ini dihasilkan sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu sangat penting bagian tulang belakang itu kita berikan pijatan refleksi agar fungsi ya saraf yang terdapat pada tulang belakang itu bisa normal kembali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan jangan lupa di daerah punggung ya, yang biasanya di daerah situ banyak juga dikeluhkan ya, sakit, kemeng dan sebagainya. Itu kita berikan intensitas ya, pijatan yang cukup, sehingga nanti sakit pada daerah punggung itu juga akan hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Pinggang sampai ke punggung kita pijat ya, dari bawah sampai ke atas secara berulang-ulang ya. Dan apabila pijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekan-tekan pada sekitar pinggang sampai punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Jadi seperti inilah ya sistem terapi pijat urut itu. Harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak, kemudian kita gosok ya, atau kita pijat-pijat ya, sesuai dengan intensitas ataupun keinginan masing-masing ya. Kemudian setelah itu ya, kedua tangan kita lipat dan kita pijat-pijat di sela tangan ya, terdapat tulang belikat itu di sela-sela itu kita tekan-tekan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian kita miringkan kiri dan ke kanan ya, sehingga betul-betul pijatan ini efektif ya. Kemudian setelah itu si terapis ya memposisikan diri di atas kepala dan kita pijat lagi ya, dari punggung sampai ke pinggang ya.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemijatan dan untuk menjamin bahwa tidak ada bagian tubuh yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu menginjak ke bagian kepala ya. Masih dalam posisi tengkurap ya. Kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik dan telinga juga kita tarik-tarik ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Terutama bagi yang mengalami sakit sepuh di kepala ya, misalkan saja migrain ataupun vertigo ya. Dengan cara seperti ini ya, maka migrain atau vertigo akan sembuh. Kemudian kepala kita miringkan ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian kita lakukan pijatan samping ya, baik samping kiri maupun samping kanan ya, di sekitar telinga ya sampai ke tulang tapis itu ya, kita pijat-pijat di sekitar pelipis ya, kita pijat-pijat ya, rambut kita tarik-tarik ya, dan ini merupakan pijatan refleksi bagian kepala. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian tangan. Caranya ke tangan kita rentakan dan kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga ya bagian tangan ini akan terrefleksi ya, serta mengalami relaksasi ya. Dan jangan lupa ya, bagian telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya, dimana tangan kita pijat pada posisi tertentu dengan ujung jari kita ya, serta jari jemari kita tarik-tarik sambil kita pijat, serta sela-sela jari juga kita berikan pijatan. Hal ini akan memberikan pijatan refleksi ya, sama halnya dengan pada telapak kaki. Jadi beberapa penyakit ya, keluhan ataupun penyakit dapat kita sembuhkan dari cara yang seperti ini ya, berikan pijatan refleksi. Kemudian tangan kita lipat ke belakang dan kita pijat seputar tulang belikat ya. Setelah itu kita lanjut tangan bagian kanan ya. Tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara berulang-ulang sehingga tangan menjadi lemes ya. Hal ini akan melemaskan otot ya, dan sebagai upaya mengusir asam laktat dari dalam tubuh khususnya bagian tangan ya, sehingga benar-benar asam laktat akan hilang, terurai, dan kemeng-kemeng atau pegel yang diakibatkan oleh asam laktat, akumulasi asam laktat tadi akan sembuh. Dan sama ya, telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya, dengan cara kita tekan-tekan dengan jari kita. Sela-sela tangan ya kita pijat-pijat lembut, dan jari-jari kita pijat sambil kita tarik-tarik. Dengan cara seperti itu juga akan timbul efek kretek ya.
Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang ya, dan di sela tulang belikat ya, terdapat sendi seperti itu ya, kita pijat ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Langkah kedua ya, pemijatan dalam posisi telentang. Kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jadi alurnya dari bawah ke atas. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Jangan lupa bagian sendi ya, pada lutut itu ada sendi lutut ya. Itu kita berikan refleksi agar cairan sinovial ya itu bisa diproduksi secara normal ya. Mana cairan sinovial itu adalah cairan yang terdapat pada sendi. Apabila kekurangan cairan sinovial maka sendi akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita pijat lagi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemijatan. Dan setelah itu kaki kita tarik ya ke depan gitu, serta kita olahragakan ya. Hal ini untuk memberikan pelemasan pada kaki dan seputar sendi kaki ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi seperti ini. Setelah kaki kanan selesai ya, kita lanjut pemijatan pada kaki kiri. Caranya sama ya, kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara berulang-ulang ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu kita angkat dan kita pijat lagi. Kemudian kita angkat ke depan dan kita olahragakan ya, biar lemes ya. Jadi persendian dan pada kaki akan terasa lemes ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah kaki kanan kaki kiri selesai ya, langkah selanjutnya kita pijat kedua kaki secara bersama-sama ya. Masih dalam posisi telentang ya, dimana kaki kanan memijat tangan kanan memijat tangan kaki kiri dan tangan kiri memijat kaki kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Serta jangan lupa bagian panggul ya, itu kita pijat-pijat seperti ini, pangkal paha ya, sehingga pangkal paha juga akan lemes. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya, secara berulang-ulang ya, 3 kali begitu, untuk memberikan pelemasan seputar
sekitar pantat sampai ke punggung ya. Jadi bagian pantat, pinggang, dan punggung. Selanjutnya kita lanjutkan pada daerah perutnya. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Kita pijat, dan pijatan pada perut ini harus bijaksana ya. Tidak asal memijat bagian perut, karena bagian perut ini sangat rawan ya. Di samping bertujuan untuk membetulkan organ perut yang mengalami kelainan ya, pijatan perut ini juga bisa dimaksudkan untuk tujuan diet ya. Jadi dengan sering dipijat bagian perut ini, maka ya perut akan menjadi langsing ya, singset dan tidak gembrot. Nah, pada prinsipnya lemak di dalam perut akan terurai dan nanti akan larut, sehingga perut akan menjadi langsing, singset ya. Dan hal yang perlu diperhatikan bahwa sistem terapi pijat irit ini menggunakan sistem semacam hukum aksi reaksi ya. Mana prinsipnya apabila tubuh itu kita pijat, kita berikan aksi, kita pijat, kita tekan, maka tubuh sendiri secara otomatis juga akan memberikan reaksi ya. Akan berusaha mengembalikan dalam bentuk atau posisi semula. Proses pengembalian ke dalam posisi semula inilah yang dimanfaatkan oleh tubuh juga untuk sekaligus membenahi ya, baik saraf maupun pembuluh darah ya, yang mengalami kelainan. Setelah pijatan perut selesai, kita lanjut pada sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Jangan lupa pada pangkal lengan kita berikan treatment semacam ini ya, kita tekan-tekan begitu. Hal ini sangat bermanfaat untuk melonggarkan pernapasan ya, dan bagi penderita batuk biasanya akan sembuh dengan cara seperti ini. Di samping itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, apalagi kemeng-kemeng di seputar ya pangkal lengan ini. Itu akan terasa enak. Kemeng-kemeng di daerah situ akan sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kita pijat secara berulang-ulang. Dan pada pangkal lengan kita berikan treatment khusus seperti ini. Mungkin Anda merasa tabu ya dengan sistem terapi pijat perut ini karena harus melepas pakaian ya. Namun apabila dilihat dari hasilnya itu ternyata akan memberikan
memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pijatan seputar kepala ya. Caranya seperti ini, dari alis ya, terus kita tarik-tarik ke atas ya sampai ke ujung rambut ya. Ini memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus terjadi relaksasi ya pada daerah kepala ya. Hal ini bisa menyembuhkan ya seperti migrain dan vertigo ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu ya rambut kita tarik-tarik lembut gitu ya. Dan telinga kita tarik, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Khususnya bagi penderita vertigo akan sembuh dengan cara yang seperti ini. Mungkin bisa dicobakan pada pasangan Anda ya, dengan sistem terapi pijat mulut ini. Hal ini nanti pasangan Anda akan merasa diperhatikan ya, lebih diperhatikan ya. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap pasangan. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya ulasan ini, atau hanya sekedar bertanya ya, itu saya persilakan. Silakan tulis pada kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawab dan menanggapi pernyataan Anda ya, baik itu pertanyaan maupun pendapat Anda ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Karena apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Karena memang YouTube menerapkan aturan yang keras terhadap pedoman komunitas. Kemudian setelah pijatan pada daerah kepala selesai, kita lanjutkan pemijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi telentang. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat. Perlu diperhatikan di daerah lengan, pangkal lengan itu sering terdapat akumulasi asam laktat ya. Karena itu harus kita pijat dan kita usir agar asam laktat itu bisa terurai dan larut dalam aliran pembuangan ya, dan dibuang. Dan jangan lupa ya, di daerah telapak tangan itu kita berikan pijatan refleksi ya, seperti pada posisi tengkurap tadi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya.
Kemudian tangan kita lipat ke depan dan kita pijat ke pangkal lengan ya. Setelah itu dilanjut pada tangan sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan sebelah kiri. Dan yang perlu diperhatikan ya, sebagai akhir pijatan ini biasanya juga terdapat detoksifikasi ya, atau semacam pengeluaran racun. Itu biasanya ditandai dengan rasa kantuk. Yang kedua sering buang air kecil. Yang ketiga biasanya mencret. Dan yang keempat, tubuh akan sakit semua atau rapuh atau jarum ya. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena biasanya akan hilang dengan sendirinya dan nantinya tubuh akan terasa enteng, enak, dan rileks. Dan biasanya disertai penyakit ataupun keluhan Anda akan hilang. Kemudian ya, setelah pijatan tangan ini ya selesai, kita lanjut dengan mengangkat tubuh ya si pasien ya. Hal ini untuk memberikan terapi kesetimbangan ya, dan hal ini akan memberikan sensasi yang tersendiri ya, enak dan rileks. Dan setelah itu kita miringkan ya, baik ke kiri maupun kanan secara pelan dan kita pijat. Ini merupakan ya pijatan samping ya, maksudnya bahwa semua pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, baik dari samping kiri maupun samping kanan ya, dari depan dan dari belakang itu dipijat semua, tidak ada bagian yang terlewatkan. Setelah itu kaki kita lipat dan kita tekan-tekan bagian pinggang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kita juga bisa menggunakan siku kita ya untuk menekan-mekan seperti yang terdapat pada video ini ya, sehingga pijatan ini benar-benar ya akan maksimal. Setelah itu kita miringkan ya ke kiri ya, dan kita pijat bagian pangkal lengannya sampai ke pinggang dan bahkan ke kaki ya, kita pijat terus. Caranya dan tujuannya itu sama ya dengan yang sebaliknya tadi, sehingga nantinya tubuh akan lemes, enak. Selanjutnya kita lanjut pada posisi atau langkah yang ketiga ya, pemijatan dalam posisi duduk. Caranya ya, pasien duduk bersila, kemudian kita pijat dan
dari pinggang sampai ke punggung bahkan kepala ya. Kemudian setelah itu kita treatment seperti ini ya, sehingga tubuh benar-benar akan menjadi lemes, rileks ya, dan penyakit akan hilang. Nah, saya kira proses pemijatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Anda telah mengikuti dan menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa.